Oke ya, kita mulai lagi ya di sesi ketujuh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi 7 ini kita akan membahas ya tentang skala ya, skala pengukuran dan teknik penskalaan di sini. Ya, ini yang kita pelajari nanti di sini adalah berhubungan dengan bagaimana nih tadi di sesi ke-6 kita berbicara tentang masalah data sekunder. Nah, sekarang data sekunder ada data pendukung. Nah, sekarang bagaimana nih berbagai macam skala pengukuran dan teknik penskalaan apa yang bisa kita gunakan di dalam penelitian dari untuk riset pemasaran ini. Nah, nanti diharapkan mahasiswa setelah mempelajari ini, mahasiswa dapat memahami tentang dasar-dasar pengukuran itu sebagai apa. Nah, tahapan penting ya di dalam suatu proses penelitian ilmiah ya, yaitu adalah teman-teman dapat mengukur yang namanya menyusun yang menggunakan alat ukur atau instrumen-instrumen penelitian. Nah, alat ukur ini tersebut harus valid dan reliable ya. Instrumen penelitian akan dapat digunakan untuk melakukan pengukuran ya dengan tujuan menghasilkan data secara kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen ini harus mempunyai skala ya. Pengertian skala itu apa? Skala itu merupakan perbandingan. Perbandingan antara kategori-kategori di mana di masing-masing kategori ini biasanya mempunyai bobot nilai yang berbeda-beda. Sedangkan pengukuran dia merupakan cabang ilmu statistik ya. Ini adalah statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik ya sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal ya, secara valid dan secara reliable. Ini menurut Reynolds ya et al tahun 2010. Nah, mendefinisikan pengukuran. Pengukuran ini dikatakan juga sebagai sekumpulan aturan ya untuk menetapkan suatu bilangan ya yang mewakili objek, yang mewakili sifat atau karakteristik ya atau atribut atau tingkah laku. Nah, ini menurut Azwar ya tahun 2010. Kemudian lagi skala pengukuran ini merupakan kesepakatan ya yang digunakan ya untuk sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan ya dalam penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk pengukuran berat emas disebut sebagai skalanya dengan menggunakan skala miligram atau disingkat dengan mg. Nah, sehingga dengan skala miligram ini itu kan akan menghasilkan data ya. Data yang bersifat kuantitatif ya. Ini berat emas itu dalam satuan miligram. Nah, bisa digunakan sebagai untuk mengukur. Meteran misalnya digunakan untuk mengukur suatu besaran panjang ya. Dibuat dengan menggunakan juga bisa menggunakan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Macam-macam skala pengukuran. Di sini ada skala nominal ya, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala ratio. Skala nominal itu apa? Skala yang paling sederhana disusun menurut jenis ya atau fungsi bilangan. Ini hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contoh, jenis kelamin diberi skala. 1 adalah pria, 2 adalah wanita. Jadi angka 2 untuk wanita bukan berarti lebih baik atau besar dari angka itu, tapi dia hanya menyimpulkan bahwa dia adalah berupa simbol saja. 1 pria gitu, 2 wanita. Jadi nanti di datanya yang tertulis atau yang dibuat nanti itu adalah cuma tulisnya 1 dan 2. Sementara 1 itu adalah simbol dari pria, 2 adalah simbol dari wanita. Itu adalah skala nominal. Kemudian ada lagi skala ordinal, yaitu skala yang memberi arti prioritas atau peringkat ya atau ranking. Contoh, urutan pilihan Anda dengan memberi angka 1 sampai 3. 1 berarti dibutuhkan, 2 biasa aja, 3 tidak dibutuhkan. Nah, ini adalah skala ordinal atau skala tingkatan ya. Berdasarkan peringkat teratas. Misal, kosmetik atau aksesoris, buku atau artikel, tiket atau traveling. Setiap orang nih pasti mempunyai skala prioritas berbeda-beda ya. Mungkin ada yang mengatakan buku adalah nomor 1, yang nomor 2-nya adalah kosmetik, yang ketiga baru adalah tiket traveling. Ada juga mungkin yang berpikir, oh buku itu nomor 3 Pak, nomor pertama adalah kosmetik dulu yang pertama.
setelah kosmetik tiket traveling dulu, baru setelah itu buku. Ada yang seperti itu. Atau ada yang tiket traveling dulu. Tiket traveling dulu, baru kemudian buku, baru kemudian kosmetik. Terserah. Setiap orang mempunyai skala ordinal yang berbeda-beda. Dia adalah skala prioritas. Mana yang prioritas yang paling penting menurut dari masing-masing individu. Kemudian ada lagi skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Contoh, kepuasan seseorang terhadap pelayanan suatu jasa ini dapat diberi skala interval 1, 2, 3, 4, 5. Di mana nilainya? 1 adalah sangat tidak puas, 2 adalah tidak puas, 3 adalah biasa aja, 4 adalah puas, 5 adalah sangat puas. Ini adalah skala interval. Di mana skala ini mempunyai bobot tentang kepuasan dari suatu pelayanan. Skala rasio ini pada dasarnya dia memiliki sifat seperti skala interval. Tetapi skala ini memiliki nol mutlak yang dapat menunjukkan ketiada karakteristik yang diukur. Misalnya panjang, kecepatan, dan berat. Ini merupakan skala rasio. Sebagai contoh, tinggi pohon 20 meter adalah 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pohon yang tingginya 10 meter. Ya kan? Jadi pohon yang tinggi 20 meter, dia adalah 2 kali lebih tinggi dibandingkan pohon yang tingginya adalah 10 meter. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam adalah 2 kali lebih cepat dibandingkan kendaraan dengan kecepatan 30 km per jam. Kata lain, berat Sari 35 kg, sedangkan berat Maya 70 kg. Maka berat Sari dibanding dengan berat Maya adalah sama dengan 1 dibanding 2. Itu adalah skala rasio, perbandingannya. Berbagai sikap, ya skala sikap nih, ini dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial. Antara lain adalah skala Likert ya. Ada skala Goodman, ada skala semantik diferensial, ada skala rating scale. Skala Likert. Nah, ini biasa banyak digunakan di dalam suatu penelitian dengan menggunakan skala Likert. Apa ini skala Likert? Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap. Ada pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan ya sebagai spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam menyusun ide-ide instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat secara favorable ya atau bersifat positif atau bersifat unfavorable, pernyataan yang berkata negatif. Itu adalah skala Likert. Skala ini juga menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban atau respon dalam skala ukur yang telah disediakan. Nah, ini adalah skala Likert ya. Instrumen penelitian dengan menggunakan skala Likert ini dapat dibuat ya dalam bentuk tabel checklist ya atau dalam bentuk soal pilihan ganda. Contoh bentuk checklist, berikan jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberi tanda cross ya, tanda silang pada kolom yang tersedia. Contoh bentuk tabel checklist, berilah tanda yang diberikan dengan pendapat Anda dengan cara memberi tanda cross ya pada kolom yang tersedia. Itu ada tabelnya, ada nomor, ada pernyataan ya, jawabannya ada SS, ada ST, ada RG, ada TS, ada STS. Biasanya di sini adalah SS adalah sangat setuju. SS adalah sangat setuju. ST adalah setuju. RG adalah ragu-ragu. TS adalah tidak setuju. STS adalah sangat tidak setuju. Nah, ini adalah kalimat dari pernyataan di situ dikatakan. Nah, ini namanya pernyataan bukan pertanyaan ya, berbeda ya dengan ini. Nanti teman-teman bisa nih membuat dengan menggunakan skala Likert, pernyataan.
Nah, contoh lain dari pilihan ganda ya adalah masyarakat yang melakukan contoh fungsi kontrol ya di dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, misalnya di sini ada statementnya begitu. Nah, pilihannya apa? Bisa sangat setuju, bisa ragu-ragu, bisa tidak setuju, bisa sangat tidak setuju. Nah, ini adalah skala Likert. Kemudian ada lagi skala Goodman. Nah, skala Goodman ini adalah penelitian menggunakan skala Goodman. Ini biasa dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh skala Goodman. Yakin atau tidakkah Anda pergantian presiden akan dapat mengatasi persoalan bangsa? Cuma dua pilihannya kan. A, yakin. B, tidak. Ini adalah skala tegas ya. Pilihan cuma ya, tidak. Ini skala Goodman. Kan kalau tadi skala Likert kan pilihannya ada 5 ya. Ada sangat setuju, ada ragu-ragu, sangat tidak setuju, ada setuju. Kalau ini pilihan cuma 2, ya tidak, yakin tidak gitu. Ya, apakah komentar saudara jika Gus Dur turun dari kepresidenan? A, setuju, B, tidak setuju. Cuma 2 kan pilihan opsinya. Pernahkah direktur saudara mengajak makan bersama? A, pernah, B, tidak pernah. Jadi jawabannya dia hanya mengatakan ya dan tidak. Ini adalah skala Goodman yang memberikan jawaban yang pasti, ketegasan. Kemudian ada lagi skala namanya semantik diferensial. Data semantik diferensial ini adalah data yang diperoleh dari data interval yang biasa skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai seseorang. Nah, ini adalah semantik diferensial. Contoh, di sini ada mohon diberi nilai gaya kepemimpinan kepala sekolah misalnya. Di sini dengan menggunakan skala Goodman ini dia bersahabat tidak. Semakin angkanya dia besar, semakin bersahabat. Tapi kalau misalnya dia angkanya semakin kecil, dia tidak bersahabat. Pak, saya kayaknya ragu-ragu tengah-tengah, berarti nomor 5. Ini adalah dengan menggunakan skala semantik. Kemudian ada lagi tepat janji tidak? Oh, tepat janji 5. Oh, dia terkadang-kadang nggak tepat janji, lupa janji 1. Oh, dia kadang-kadang, berarti 3. Nah, gimana karakter kepemimpinan kepala sekolahnya? Bersaudara misalnya, 5. Oh, tidak, dia memusuhi stafnya, berarti 1. Kemudian mempercayai, ini 5. Sampai dengan yang mendominasi adalah yang nomor 1. Nah, responden di sini dapat memberikan jawaban pada rentan jawaban yang positif sampai dengan jawaban yang negatif. Hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Responden yang memberi penilaian dengan angka 5 berarti persepsi responden terhadap kepala sekolah itu sangat positif. Sedangkan bila ia memberi jawaban 3 ya, atau berarti dia bersifat netral, tidak memberikan jawaban ya, dia di jawabannya adalah tengah-tengah ya, antara bersahabat atau tidak bersahabat, berarti ragu-ragu, sama dengan skala Likert ya. Kemudian bila mempunyai jawaban angka 1, maka persepsi responden terhadap kepala sekolah adalah sangat negatif. Ini adalah berupa menggunakan skala semantik. Kemudian lagi ada namanya rating scale ya. Rating scale ini dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah ini diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian data kualitatif. Contoh, ini adalah rating scale ya. Bagaimana kreativitas siswa dalam proses pembelajaran di kelas? Pilihannya sangat kreatif, tidak kreatif, sangat tidak kreatif. Nah, ini pilihannya tergantung. Mana jawabannya dengan menggunakan rating scale. Jika item kategorinya adalah pernyataan, maka bentuk item kategori seperti berikut. Kreativitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas dapat dikelompokkan sebagai siswa. Sangat kreatifkah? Kreatif, tidak kreatif, sangat kreatif. Sangat tidak kreatif. Nah, ini adalah skala rating scale. Kesimpulan, skala pengukuran ini merupakan kesepahaman yang digunakan sebagai acuan yang menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Maksud dari skala pengukuran ini untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data
dan langkah penelitian selanjutnya. Macam-macam skala pengukuran ini dapat berupa ya skala nominal, skala ordinal, ya skala interval atau skala rasio. Jika terdapat skala yang ditetapkan sebagai pendidikan ya, penelitian pendidikan, ini khususnya maupun pendidikan tingkah laku ya, ini biasa menggunakan skala Likert, ada skala Goodman, ada rating scale, ada semantik diferensial. Silakan nanti dengan menggunakan data apa saja dalam pengukuran dan penggunaan skala di dalam proses penelitian. Terima kasih. Sampai di sini untuk pertemuan ke-7 ya, berhubungan dengan skala dan pengukurannya dengan menggunakannya. Sampai di sini silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Soal skala yang tadi apakah di UTS keluar, Pak? Paling kalau itu hanya ini saja ya, karena berupanya itu mungkin tidak membuatnya, paling hanya jenis-jenisnya, mengungkapkan teorinya saja, kemudian jenis-jenisnya saja sebenarnya sih. Paling hanya itu. Karena kan kalau misalnya kita membuat skalanya, membuat ini kan butuh waktu ya. Nah, untuk bimbingan dan segala macam. Sama teman-teman kalau mau ke lapangan nanti bisa belajar menggunakan dengan skala itu. Tapi kalau dalam penelitian riset pemasaran biasanya yang digunakan itu skala Likert yang digunakan itu. Biasanya menggunakan dengan 5 pilihan ya. Kan sama kalau teman-teman misalnya habis bayar pajak nih, pajak kendaraan bermotor, tiba-tiba kan misalnya ada tuh setelah kita menerima STNK, itu kan ada tombol ya, tombol puas, tidak puas gitu. Nah itu kan adalah skala yang pilihan cuma 2 opsi. Tapi kalau dalam skala pemasaran, biasanya paling sering kita mengklasifikasikan dengan menggunakan Likert, dengan menggunakan 5. Adalah sangat puas, ya kan, puas, kemudian dia adalah netral ya, ragu-ragu, tidak puas, sangat tidak puas. Seperti itu penggunaannya. Itu pun ada kalimat negatif, ada kalimat positif ya. Dengan menggunakan pernyataan. Pernyataan bukan pertanyaan, beda ya. Kalau pertanyaan kita bertanya, kalau pernyataan itu kalimatnya adalah kalimat statement ya. Dan memang dia mengatakan bahwa suatu penelitian itu dia tinggal memilih jawaban opsinya sesuai dengan karakter atau mungkin pengukuran yang kita minta dalam suatu penelitian. Seperti itu. Ada lagi? Nanti ada tugas ya. Tugas paling nanti adalah penguatan saja untuk nanti saya berikan nanti 2 tugas ya. Yang dari tugas pertama nanti pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3. Nah, nanti itu hanya berupa soal aja paling saya gunakan. Kemudian nanti ada tugas setelah UTS, teman-teman sudah mulai mikirin nih. Nah, kira-kira nanti di dalam suatu penelitian riset teman-teman ini, teman-teman menggunakan riset pemasaran yang seperti apa. Nah, tempat kerja masing-masing silahkan diinikan, nanti report ininya hanya berupa PowerPoint saja. Jadi teman-teman menjelaskan nih tempat penelitiannya, apakah riset pemasaran di bidang kerja teman-teman, apakah tadi di showroom mobil ya, silahkan diinikan pemasarannya bagaimana, boleh menggunakan riset perilaku konsumennya, boleh menggunakan riset secara kualitatifnya yang kemarin atau secara kuantitatif, nah silahkan digunakan. Nanti di situ akan bisa diambil data dan teman-teman presentasikan nanti setelah UTS. Nanti setelah UTS kita plot ya, paling ini kan ada bisa 1 kali pertemuan lah. Karena ini kita siapkan nanti di pertemuan keberapa, nanti teman-teman untuk bisa mengeksplor. Tapi sebelum teman-teman eksplor, kita presentasikan, teman-teman mengirimkan dulu tugasnya. Nanti 1 minggu sebelum pertemuan itu akan kita bahas dari dari tugas masing-masing itu. Seperti itu. Baik, Pak. Berarti minggu depan kita tidak ya, tinggal nanti di Adlink, nanti kalau info soal tugas sudah saya masukkan ke Adlink, saya beri infokan di grup ya. Nah, berarti tinggal teman-teman persiapan untuk UTS ya. Nanti UTS-nya apakah online, apakah offline, biasanya kayak gimana tuh? Offline, Pak, untuk UTS sama UAS full offline. Oh gitu, baik. Kalau offline berarti tinggal di tempat masing-masing ya, di kampus masing-masing. Terima kasih. Kalau tidak ada cukup ya untuk hari ini. Sampai jumpa nanti pertemuan setelah UTS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Kak.